Bel, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini. Dan akhir-akhir ini Beb ya, itu media sosial dihebohkan dengan ya seorang cowok atau kabar atau berita seorang cowok tuh yang berskin cewek. Gimana ceritanya? Jadi ini Sister Hong ya, ini sebutannya Sister Hong itu berhasil ya Beb ya, itu menipu kurang lebih ya 1.600 cowok. Dan nggak sampai di sini, nggak cuma ketipu nih ya, ini Beb ya, itu mereka sampai melakukan ya hubungan badan gitu ya. Waduh, ini parah nih. Terus nih Beb, ceritanya ya, ini si Sister Hong ini juga nggak sampai di situ aja nih Beb. Dia itu ya selain kayak berhasil menipu mereka, terus ya kayak gue bilang tadi ya, dia itu juga dengan diam-diam itu merekam ya kelakuan atau kegiatan mereka nih pas lagi ya di kamar gitu nih Beb. Dan terus nggak segan-segan buat ngejual nih via online nih. Gimana ceritanya? Mungkin sebagian dari kamu nih udah tahu atau penasaran nih gimana cerita tentang Sister Hong. Ya udah deh, nggak pakai babi ibu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Dan Bam, sebelumnya nih kita kenalan dulu sama profilnya si Sister Hong ini. BTW ya, si Sister Hong ini itu nama aslinya tuh Jiao, berumur sekitar 38 tahun gitu nih Bam. Dan dia itu berasal dari Nanjing, Cina gitu nih Bam. Jadi dia itu ya kurang lebih gitulah nih profil dari si Sister Hong tersebut atau si Jiao nih. BTW nih Bam ya kita sebut aja Sister Hong ya, jangan Xiao ya. Jadi si Sister Hong ini nih Bam ya, sehari-harinya tuh dia itu kegiatan yang diposting di sosial medianya itu ya seperti kegiatan perempuan pada umumnya gitu, kegiatan-kegiatan atau dia tampil feminim gitu ya sebagai seorang perempuan yang kayak namanya berkebun, memasak dan selain segala macam dari Bam ya. Terus ya yang namanya di medsos ya itu pasti tampilannya udah pastinya tuh cewek banget gitu ya. Dan di medsosnya sendiri nih Bam ya, dia itu menyematkan statusnya itu sebagai seorang istri atau ya wanita yang udah menikah. Dan hal ini semua dilakukan biar atau untuk ya menarik sebagai ya kayak ada daya tarik tersendiri gitu buat mencari mereka pria-pria yang memang suka gitu ya nakal gitu nih Bam ya. Pokoknya dia taruh itu di semua itu ya kayak aku bilang tadi ya, statusnya segala macam itu di sebuah situs kencan gitu nih Bam. Dan gak lupa pula nih Bam ya, semakin ya biar semakin nih tampilannya itu semakin cewek gitu ya, dan penyebaran dia itu semakin gitu kelihatan sebagai seorang perempuan, dia itu ya udah pasti nih Bam ya, dia tuh kayak pakai riasan yang tebel gitu ya, terus dia pakai baju perempuan gitu ya, kayak dia terus pakai yang namanya rambut palsu atau segala macam gitu ya, itu udah pasti. Dan gak lupa juga nih Bam, dia itu ya memakai aplikasi-aplikasi ya, yang maunya juga sosmed gitu ya, pakai aplikasi ya biar tampilan wajah itu semakin ya perempuan gitu, semakin cewek. Ditambah lagi dia memakai sebuah alat kayak perangkat lunak gitu nih Beb ya, biar suara dia itu semakin terdengar seperti perempuan. Dan hal ini membuat dia itu ya terlihat seperti sebutan dia yang ada di sosmed itu ya, di mana dia dipanggil dengan Sister Hong atau Red Sister nih. Jadi ya pokoknya di sosmed ya itu dia kelihatan sebagai cewek banget nih Beb. BTW nih Bam ya, yang namanya dunia sekarang ya atau zaman sekarang gitu ya, sebenarnya sih zaman dulu juga kita udah sering gitu mikir ya, namanya kalau kenal di sosmed itu kadang-kadang itu udah pasti nih aslinya tuh kadang-kadang bisa jadi beda gitu ya, bisa jadi beneran gitu ya. Tetapi nih Bam ya, seperti aku bilang tadi, ini si Sister Hong ini udah pokoknya planningnya udah mantap gitu ya, dia udah pakai skin termahal gitu ya, skin mythic gitu ya, jadi pokoknya dia terlihat cewek banget gitu, cantik gitu ya, dimana pada akhirnya mereka atau para pria itu tertarik gitu dengan tampilan ya si Sister Hong ini yang ada di media sosial. Dan buat mereka yang kayak udah tertarik gitu ya, udah pasti kayak berkomunikasi gitu, Sister Hong ini semakin menggoda mereka, semakin mengikat mereka dengan apa ya, dia menawarkan untuk ya main-main ke apartemennya Sister Hong, dan dia bakal ya menjanjikan kayak ya bisa berhubungan gratis gitu nih Bang. Waduh, ini wah pasti nih Bam ya itu udah gimana gitu ya. Dan pada akhirnya ya mereka gitu yang tertarik gitu ya dan terpikat dengan Sister Hong yang ya sebenarnya di balik skinnya itu wow gitu ya. Akhirnya itu kalau mereka datang ke situ gitu ya, paling para pria itu juga ya untuk kayak rasa terima kasih cuman diminta bawain barang-barang yang biasa aja gitu, kayak buah-buahan, minyak goreng, tisu, dan pokoknya yang sepele-sepele dia. Ini sebenarnya dari situ juga udah aneh gitu ya, tetapi tetap aja gitu ya, yang namanya sosmed gitu ya bisa membuat pokoknya gitu deh Beb. Singkat cerita nih Beb ya, kalau kamu mikir ya ini pasti korban-korbannya tuh ya cowok-cowok yang mungkin ya biasanya, enggak nih Beb, ternyata ya
Jadi sekian banyak korban-korbannya itu banyak gitu ya, cowok-cowok yang berkualitas tinggi gitu. Di sini cuma kesalahan aku nih BM ya, itu korban-korbannya itu ya bukan cuman orang-orang biasa gitu ya, banyak yang udah menjadi korbannya. Ya, yang dari namanya berondong mahasiswa gitu nih Bem, mahasiswa ya, petugas gym nih Bem ya, terus kayak karyawan gitu ya, orang yang udah punya tunangan sama punya istri juga ini banyak gitu yang tertarik kepada Sister Hong dan akhirnya terjerat gitu ke sampai berhubungan ya sama si Sister Hong ini gitu. Jadi ini waduh, ini kalau bayangan kita nih kok bisa gitu ya mereka itu terjerat dalam hal tersebut nih Bem. Aduh, padahal nih Bem ya, asal kamu tahu dia, maksudku kalau kamu tahu ini di mereka nih ya, pas sampai ke apartemennya itu sebagian juga udah tahu gitu ya kalau aslinya ya pas sampai situ gitu, pas jejeng gitu laki nih Bem ceritanya. Dan buat kamu nih Bem ya, bertanya-tanya lagi kok bisa gitu mau, padahal udah ketahuan itu adalah bencana nih Bem, pas sampai situ ketipu gitu ya. Ini yang ketemunya wah pokoknya nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Dan mereka nih Bem ya, itu mengatakan kalau mereka itu akhirnya juga ya melanjutkan aja karena ya udah kepalang basah gitu ya. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka itu akhirnya mau gitu ya melanjutkan semua itu nih Bem ya, yang nggak kebayang rasanya itu. Aduh, ya itu karena ya itu mereka mengatakan bahwa mereka sebagian udah merasa hubungannya atau apa yang dijalani sama si korban sama si Sister Hong itu udah sejauh itu, jadi korbannya mikir aduh udah kepalang basah dia lanjut aja gitu ya. Itu nggak kebayang dan nggak usah dibayangin juga nih Bem ya. Dan terus nih Bem ceritanya nih ya nggak sampai di situ aja nih, banyak juga nih Bem ya yang memilih untuk ya kembali gitu, bukan kembali pulang tapi kembali lagi ya ke Sister Hong ini setelah pertemuan pertama gitu, ada pertemuan kedua lagi kok bisa ya, karena menurut mereka nih Bem ya, dari setiap tutur kata, cara ngomong ya, sikapnya Sister Hong ini yang lembut itu membuat mereka itu merasa nyaman gitu nih Bem. Aduh pusing Bem. Tapi Bem tenang Bem ya, tidak semua nih Bem ya. Jadi dari sebagian lelaki itu yang tadi itu yang akhirnya ya yang udah ngomongnya kepalang basah kali ya, aku nggak tahu gimana itu, akhirnya yang lanjutin gitu. Tapi banyak juga kok dari mereka yang udah tahu akhirnya itu identitas dari si Sister Hong ini, udah nih apaan ini ya kan ya, kabur pulang gitu ya, nggak lanjut lah gitu nih Bem. BTW nih Bem ya, buat mereka-mereka yang akhirnya memutuskan untuk pulang gitu ya, ini tidak benar, ini salah gitu. Mereka terselamatkan nih Bem karena yang ngelanjutin ini Bem ya ceritanya gitu ya, tanpa sadar sebenarnya si Sister Hong ini ya itu merekam ya semua aksi yang nggak perlu kita bayangin kayak gue bilang tadi ya, itu secara diam-diam. Jadi aksi si Sister Hong sama si korban itu direkam secara diam sama Sister Hong. Terus nih Bem ya, itu videonya itu diperjualbelikan secara daring ya tanpa sepengetahuannya si korban gitu nih Bem ya. Si Sister Hong ini mah itu kayak ngejualnya itu dengan harga 150 yuan untuk satu video atau untuk satu orang gitu nih Bem. Ini sih Bem ya, itu jadi para korbannya pada akhirnya, nah di sini nih Bem, para korbannya itu merasa malu pastinya Bem. Akhirnya disinilah nih ketahuan sama terbongkar. Akhirnya para korban itu melaporkan ke pihak yang berwajib gitu, karena mereka itu merasa ya malu pastinya gitu di Bem ya, merasa dicurangi gitu sama si Sister Hong ini. Nah dari sini nih terbongkar semua nih Bem ya tentang si Sister Hong ini. Tetapi nih Bem ya masih ada tetapinya, karena itu sebagian kok yang lapor ya, sebagian lagi merasa bangga gitu ya dengan aksi mereka. Aku nggak kebayang nih Bem ya, apa yang dibanggain. Dan akhirnya di sebuah cerita ini nih Bem ya, di mana wah ini ceritanya nggak bener dari awal sampai akhir nih ya. Di tanggal 5 Juli gitu 2025 akhirnya si Sister Hong atau si Jiao ini ditahan oleh pihak yang berwenang nih Bem ya. Dan dari sebuah penyelidikan nih Bem ya, itu diketahui kalau si Jiao ini telah berhasil gitu menipu korbannya ya, dan merekam kejahatannya itu sebanyak 1.600 pria lebih itu Bem. Aduh itu dari kapan dia gitu, aduh parah pokoknya. 1.600 loh ya. Dan itu maaf nih Bem ya, itu tadi aku ada yang kelupaan gitu ya, itu korban-korbannya kayak gue bilang tadi, ada mahasiswa ya, ada para pegawai pekerja gitu nih Bem, ada petugas gym juga, ada juga bule nih Bem. Aduh kok bisa gitu ya, parah nih Bem ya. Dan dari korban-korbannya ini nih Bem ya, itu diketahui juga ada yang menderita atau punya penyakit HIV gitu, tapi sejauh ini belum diketahui kalau penyakit itu karena berhubungan sama si Jiao atau si cowok ini ya berhubungan dengan yang lainnya gitu nih Bem.
Dan sekedar informasi nih Bem ya, di sisi lain ya hubungan sesama jenis tidak ilegal ya, jadi tidak ilegal di Cina nih Bem. Namun penyebaran video atau gambar tindakan seksual dapat dijerat dengan hukum nih Bem. Mengambil gambar aktivitas seksual di tempat pribadi serta membagikannya juga melanggar hak privasi dan dapat dianggap sebagai tindak pidana nih Bem. Nah, sesuai hukum dataran Cina yang berlaku nih Bem ya, jika konsekuensi serius belum terjadi, hukumannya berkisar itu sekitar ya antara 3 sampai 10 tahun nih Bem. Dalam kasus yang mengakibatkan cedera parah, kematian atau kerugian signifikan nih atas properti publik atau pribadi nih Bem. Dan hukumannya itu nih Bem ya, itu bisa ditambah gitu, diperpanjang ya lebih dari 10 tahun ya, itu penjara seumur hidup, bahkan itu bisa saja sampai itu hukuman mati. Nah itulah nih Bem cerita dari Sister Hong nih, yang pastinya kamu ya pas dengar ini sama kayak aku nih, waduh ini mind blowing banget nih ya, 1.600 pria gitu ya sampai boleh ada nih, waduh nih gimana kok bisa gitu ya, pas ini kan udah datang gitu ya, kayak aku bilang tadi ya, lanjut bahasa nih, aduh kebayang gue. Oke deh Bem, itu dia dari ya cerita aku tentang Sister Hong. Semoga kita dijauhkan dengan hal-hal yang seperti tadi di Bem ya. Tapi nih ya, kalau menurut kamu nih Bem ya, kenapa gitu ya korban-korbannya bisa sampai mau gitu? Apa cuma kayak karena aduh ini udah sampai nih, udah kapan jauh nih, hujan gitu, jauh-jauh capek gitu. Udah deh, kayaknya kok bisa gitu, kayaknya nggak cuma sekedar itu deh Bem. Coba nih kamu komen di bawah nih, kenapa nih Bem ya. Dan Bem sebelumnya aku ucapin terima kasih nih buat kamu yang udah nonton aku dari awal sampai akhir nih Bem ya. Dan gak lupa pula nih aku minta bantuan kamu buat like, comment, dan subscribe ya. Aku minta maaf juga kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya di Bem ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku lainnya di IG Bem, because you're my family, I call you my fam. Bye bye.